Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang pemuda miskin dari kampung, datang ke kota tanpa ijazah, tanpa koneksi, hanya bermodal doa seorang ibu yang sakit-sakitan. Lalu suatu hari hidupnya berubah hanya karena ia menolak segepok uang? Ditolak di mana-mana, dihina karena pendidikan, hampir putus asa. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Jakarta selalu tampak megah dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti mimpi yang menantang untuk diraih. Lampu-lampu jalan berkilau di malam hari, seakan menjanjikan harapan bagi siapapun yang datang membawa tekad. Tapi bagi Wanda, kota itu bukan tentang cahaya. Kota itu tentang perjuangan yang nyaris mematahkan harga diri. Wanda datang dari kampung kecil dengan satu tas lusuh dan selembar harapan. Ia bukan anak orang berada. Ayahnya telah lama meninggal. Ibunya sakit-sakitan dan lebih sering terbaring lemah di ranjang bambu rumah sederhana mereka. Sementara adiknya masih sekolah dan bercita-cita tinggi. Wanda tahu, jika ia tidak pergi merantau, mimpi adiknya bisa terkubur oleh keadaan. Ia menatap papan nama kota Jakarta untuk pertama kalinya dengan dada bergetar. Dalam hatinya, ia berjanji akan pulang membawa perubahan. Hari-hari pertama di ibu kota tidak mudah. Wanda berkeliling dari satu gedung ke gedung lain. Ia melamar pekerjaan sebagai staf gudang, office boy, bahkan satpam. Namun setiap kali pertanyaan tentang ijazah muncul, harapannya runtuh perlahan. Ijazah SMA saja tidak ada. Pertanyaan itu terus terngiang. Wanda hanya lulusan SMP. Bukan karena malas belajar, tapi karena keadaan memaksanya berhenti sekolah demi membantu ibunya di ladang setelah ayahnya meninggal. Setiap penolakan seperti tamparan yang membuatnya merasa kecil. Uang tabungannya semakin menipis. Ia tidur di kamar kos sempit dengan kipas angin tua yang berderit setiap malam. Terkadang ia hanya makan mie instan 2 kali sehari agar cukup untuk membayar sewa kamar. Namun Wanda bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Ia selalu percaya, selama tangannya masih bisa bekerja, rezeki pasti ada. Suatu siang yang terik, saat ia berjalan kaki menyusuri jalan raya karena ingin menghemat ongkos, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Kapnya terbuka. Seorang pria paruh baya berdiri dengan wajah gelisah. Banyak kendaraan melintas, tapi tak satu pun berhenti. Wanda sebenarnya sedang lelah. Kakinya pigo, perutnya kosong. Tapi entah mengapa, ia tetap melangkah mendekat. Ia menawarkan bantuan dengan sopan. Awalnya pria itu ragu, namun situasi mendesak membuatnya mengangguk. Dengan pengetahuan seadanya yang ia pelajari dari teman kampungnya yang montir, Wanda memeriksa mesin mobil itu. Tangannya kotor oleh oli, bajunya basah oleh keringat. Hampir 1 jam berlalu sebelum akhirnya mesin itu kembali menyala. Wajah pria itu berubah lega. Ia mengeluarkan sejumlah uang tebal dan menyodorkannya pada Wanda. Jumlahnya cukup untuk biaya hidup beberapa minggu. Namun Wanda menggeleng pelan. Ia tidak membantu karena ingin dibayar. Ia hanya merasa tidak tega melihat orang kesulitan. Baginya, membantu adalah hal biasa. Ia tersenyum, mengucapkan semoga hati-hati di jalan, lalu melangkah pergi sebelum pria itu sempat memaksa. Pria itu sempat memanggil, tapi Wanda sudah berjalan menjauh, menyatu dengan keramaian kota. Hari itu Wanda pulang ke kos dengan perut tetap kosong, tapi hatinya ringan. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Beberapa hari berlalu. Wanda tetap mencari kerja. Penolakan demi penolakan datang seperti gelombang yang tak berhenti. Sampai suatu sore, ketika ia sedang duduk di halte bus dengan tatapan kosong, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Wanda terkejut ketika melihat wajah yang tidak asing. Pria yang mobilnya pernah ia tolong berdiri di hadapannya lagi, kali ini dengan tatapan berbeda. Bukan sekadar tatapan orang yang berterima kasih, tapi seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang berharga. Tanpa banyak kata, pria itu memintanya masuk ke mobil.
Wanda ragu. Ia bukan orang yang mudah percaya. Tapi ada ketulusan dalam sorot mata pria itu yang membuatnya akhirnya menurut. Mobil itu melaju menembus jalanan kota yang mulai dipenuhi lampu senja. Wanda tidak tahu kemana ia akan dibawa. Dalam hatinya, ada campuran harap dan takut. Apakah ini akhirnya kesempatan yang selama ini ia tunggu? Atau justru awal dari ujian yang lebih besar? Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di kaca mobil yang mengilap. Seorang pemuda desa dengan pakaian sederhana, duduk di kursi mobil mewah yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa ia sentuh. Wanda tidak tahu bahwa takdir sedang menyusun rencana besar. Dan ia sama sekali belum siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi menjulang. Wanda terpaku. Rumah itu bukan sekadar besar, ia tampak seperti dunia yang berbeda dari kos sempit tempatnya tinggal. Halaman luas, taman tertata rapi, dan lampu-lampu yang menyala lembut menyambut senja. Wanda turun dengan langkah ragu. Pria paruh baya itu berjalan lebih dulu, lalu memintanya masuk. Suaranya tenang, tapi tegas. Di ruang tamu yang luas dengan lantai marmer mengilap, Wanda duduk di tepi sofa, takut meninggalkan bekas kotor dari celananya yang sudah pudar warnanya. Barulah pria itu memperkenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ia bercerita bahwa sejak hari mobilnya mogok, ia tidak bisa melupakan sikap Wanda yang menolak uang dengan tulus. Di kota sebesar Jakarta, ketulusan seperti itu jarang ia temui. Wanda hanya tertunduk. Ia merasa apa yang ia lakukan biasa saja. Lalu tawaran itu datang. Pria tersebut membutuhkan sopir pribadi. Seseorang yang bukan hanya bisa mengemudi, tetapi juga bisa dipercaya. Ia sudah lama kesulitan menemukan orang yang benar-benar jujur. Dan entah mengapa, hatinya mantap memilih Wanda. Dunia Wanda seperti berhenti sesaat. Ia tidak memiliki pengalaman kerja resmi, tidak punya ijazah tinggi. Tapi kini, seseorang yang bahkan belum lama ia kenal menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, Wanda menerima. Malam itu, ia kembali ke kos dengan perasaan campur aduk. Ada syukur, ada haru, ada rasa tidak percaya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, ia merasa doanya didengar. Hari-hari sebagai sopir pribadi dimulai dengan penuh kehati-hatian. Wanda bangun lebih pagi dari siapapun. Ia membersihkan mobil hingga mengilap sebelum sang majikan keluar rumah. Ia mempelajari setiap rute jalan, menghafal jadwal pertemuan, bahkan memahami kebiasaan kecil majikannya, kapan ingin berbicara dan kapan ingin diam. Ia bekerja bukan sekadar untuk gaji. Ia bekerja dengan rasa tanggung jawab yang dalam. Setiap akhir bulan, hampir seluruh gajinya ia kirim ke kampung. Ibunya mulai bisa membeli obat secara rutin. Adiknya tidak lagi menunggak biaya sekolah. Setiap kali menerima telepon dari rumah, Wanda menahan air mata agar suaranya tetap terdengar kuat. Ia tidak ingin ibunya tahu betapa keras hidup yang ia jalani. Waktu berjalan. Bulan demi bulan berlalu. Kepercayaan sang majikan semakin besar. Wanda sering diajak dalam perjalanan bisnis luar kota. Ia dipercaya membawa dokumen penting. Bahkan kadang diminta mengurus hal-hal pribadi yang sensitif. Tak sekalipun Wanda menyalahgunakan kepercayaan itu. Di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Sang majikan memiliki seorang putri yang sedang kuliah di luar negeri. Wanda hanya mendengar namanya disebut sesekali oleh para asisten rumah tangga. Foto gadis itu terpajang di ruang keluarga, senyum cerah dengan toga wisuda dari universitas ternama. Namun Wanda tak pernah benar-benar memperhatikannya lama-lama. Ia sadar diri. Dunia mereka berbeda. Baginya, fokusnya hanya satu, bekerja sebaik mungkin. Hampir 3 tahun berlalu tanpa terasa. Wanda yang dulu datang dengan tas lusuh kini terlihat lebih rapi. Meski tetap sederhana, sikapnya makin matang. Ia belajar banyak tentang disiplin, manajemen waktu, dan etika profesional. Sang majikan diam-diam memperhatikan semuanya. Suatu malam, setelah pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan, Wanda dipanggil ke ruang kerja pribadi.
Ruangan itu biasanya hanya digunakan untuk rapat penting. Jantung Wanda berdegup lebih cepat. Ia duduk dengan punggung tegak, mencoba menenangkan diri. Wajah sang majikan terlihat serius, namun bukan marah. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Seolah-olah ia sedang mempertimbangkan keputusan besar. Kalimat yang keluar berikutnya membuat dunia Wanda kembali terasa berhenti. Sang majikan mengatakan bahwa selama ini ia mencari bukan hanya sopir yang baik, tetapi calon pemimpin yang bertanggung jawab. Seseorang yang bisa ia percaya bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk keluarganya. Wanda belum sepenuhnya memahami maksudnya. Lalu kalimat itu datang, perlahan namun jelas. Ia ingin Wanda menikahi putrinya. Darah Wanda seakan berhenti mengalir. Ia merasa salah dengar. Seorang sopir menikahi anak seorang pengusaha besar? Itu bukan mimpi. Itu seperti cerita yang terlalu jauh dari kenyataan. Pikiran Wanda kekau. Ia teringat ibunya di kampung. Terbayang adiknya yang masih sekolah. Ia merasa dirinya tidak pantas. Ia hanya lelaki biasa tanpa gelar, tanpa harta, tanpa latar belakang terhormat. Ia ingin menolak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sang majikan tidak memaksa malam itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Dan ia yakin Wanda adalah pilihan terbaik. Malam itu Wanda pulang dengan langkah gontai. Di kamar kecilnya di rumah staf, ia duduk lama dalam gelap. Pikirannya bertarung antara rasa syukur dan rasa rendah diri. Ia datang ke kota hanya untuk mencari kerja. Bukan untuk menjadi bagian dari keluarga orang kaya. Namun ia belum tahu satu hal penting. Keputusan itu bukan hanya keinginan sang ayah. Ada seseorang yang diam-diam sudah lama memilihnya. Dan kebenaran itu akan mengubah segalanya. Sejak malam itu, hidup Wanda terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara mimpi dan kenyataan. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, mengantar majikannya ke kantor, menunggu di parkiran gedung-gedung tinggi, dan pulang ketika malam hampir habis. Namun di balik ketenangannya, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Lamaran itu terus terngiang. Menikahi putri sang majikan. Bukan sekadar pernikahan biasa. Itu berarti masuk ke dalam keluarga terpandang, hidup di lingkungan yang sama sekali berbeda dari asal-usulnya. Wanda merasa seperti seseorang yang tiba-tiba diminta melompat ke langit, padahal ia baru saja belajar berdiri tegak. Beberapa hari kemudian, suasana rumah besar itu berubah. Para asisten terlihat lebih sibuk dari biasanya. Kabar beredar pelan-pelan bahwa putri tunggal sang majikan akhirnya pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Wanda mendengar kabar itu dengan jantung berdebar. Selama hampir 3 tahun bekerja, ia hanya mengenal gadis itu lewat foto yang terpajang di ruang keluarga. Wajahnya cantik, sorot matanya cerdas. Latar belakang pendidikannya dari universitas ternama di luar negeri membuat Wanda semakin merasa kecil. Ia tak pernah membayangkan akan benar-benar bertemu, apalagi diperkenalkan sebagai calon suami. Hari itu akhirnya tiba. Sang majikan meminta Wanda mengantar ke bandara. Pesawat yang membawa putrinya mendarat sore hari. Wanda berdiri di antara kerumunan orang yang menunggu, mengenakan kemeja paling rapi yang ia miliki. Ketika sosok wanita itu muncul dari pintu kedatangan, waktu terasa melambat. Ia tidak tampil mencolok, tidak berlebihan. Hanya mengenakan pakaian sederhana dengan langkah yang tenang. Namun ada wibawa dalam dirinya. Bukan wibawa karena kekayaan, melainkan karena keyakinan diri. Tatapan mereka sempat bertemu sesaat. Dan entah mengapa, wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum asing. Wanda mengerutkan kening dalam hati. Ia merasa pernah melihat tatapan itu sebelumnya, tapi tidak tahu di mana. Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil hening. Sans berbicara seperlunya. Sementara wanita itu beberapa kali melirik Wanda melalui kaca spion tengah. Wanda memilih fokus pada jalan. Malam harinya, sang majikan kembali memanggil Wanda ke ruang kerja. Kali ini, putrinya sudah duduk di sana. Duduk tegak, tenang, seakan sudah mengetahui arah pembicaraan. Sang ayah menyampaikan kembali niatnya.
Tidak ada paksaan. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin menyerahkan masa depan putrinya pada pria yang ia percaya sepenuhnya. Wanda menunduk dalam-dalam. Ia merasa napasnya berat. Namun sebelum ia sempat menjawab, sesuatu yang tak terduga terjadi. Putri sang majikan angkat bicara. Suaranya lembut, namun tegas. Ia mengatakan bahwa keputusan itu bukan hanya keinginan ayahnya. Ia sendiri yang memintanya. Jantung Wanda seperti dihantam keras. Wanita itu kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan yang membuat dunia Wanda kembali berputar. Sejak hari mobil ayahnya mogok di pinggir jalan, sang ayah bercerita panjang tentang seorang pemuda yang menolak uang dan pergi begitu saja. Cerita itu terdengar sederhana, namun bagi wanita itu, kisah tersebut terasa berbeda. Di tengah lingkungan pergaulan yang dipenuhi kepentingan dan kepura-puraan, ia jarang mendengar tentang ketulusan tanpa pamrih. Rasa penasarannya tumbuh. Selama bertahun-tahun kuliah di luar negeri, ia sering bertanya pada ayahnya tentang perkembangan sopir baru yang direkrutnya. Ia mengetahui bagaimana Wanda bekerja tanpa celah. Bagaimana ia mengirim hampir seluruh gajinya untuk keluarga di kampung. Bagaimana ia tak pernah meminta lebih. Bahkan tanpa Wanda sadari, 2 kali ia pernah pulang diam-diam ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun, hanya untuk melihat langsung seperti apa pria yang membuat ayahnya begitu yakin. Ia melihat bagaimana Wanda membantu tukang kebun mengangkat pot berat tanpa diminta. Bagaimana ia berbicara sopan kepada semua karyawan, tanpa membedakan status. Bagaimana ia menunggu dengan sabar berjam-jam tanpa keluhan. Semua itu terekam jelas dalam ingatannya. Dan sejak saat itu, ia membuat keputusan dalam diam. Ia tidak menginginkan pria kaya. Ia tidak mencari gelar tinggi. Ia hanya ingin seseorang yang hatinya bersih. Wanda terdiam membetu. Ia tidak pernah merasa istimewa. Semua yang ia lakukan, menurutnya, hanyalah kewajiban sebagai manusia. Namun kini, ternyata ada seseorang yang selama ini memperhatikannya dari jauh. Air mata nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Ia teringat ibunya. Ia teringat adiknya. Ia datang ke kota hanya untuk bekerja, bukan untuk menjadi bagian dari kisah seperti ini. Perasaan rendah diri kembali menghantamnya. Ia takut dianggap memanfaatkan kesempatan. Takut dicap sebagai pria yang ingin menaikkan derajat lewat pernikahan. Seolah membaca kegelisahan itu, wanita tersebut mengatakan satu kalimat yang membuat Wanda tak mampu lagi menyembunyikan emosinya. Ia tidak memilih Wanda karena statusnya sebagai sopir. Ia memilihnya karena karakter yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Wanda merasa dihargai bukan karena pekerjaannya, tapi karena dirinya sendiri. Namun di balik semua keharuan itu, ada satu kenyataan lain yang belum ia ketahui. Sebuah rahasia yang jauh lebih besar tentang alasan sebenarnya sang ayah begitu yakin menjadikannya menantu. Rahasia yang akan mengguncang keyakinannya, dan menguji apakah ia benar-benar siap menerima takdir yang telah disiapkan untuknya. Malam setelah pertemuan itu, Wanda tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata putri sang majikan terus berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dipilih, bukan karena kasihan, bukan karena kebutuhan, tetapi karena dirinya. Namun justru disitulah ketakutannya tumbuh. Ia takut semua ini terlalu indah untuk menjadi nyata. Beberapa hari kemudian, sang majikan kembali memanggil Wanda ke ruang kerjanya. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada putrinya di sana. Hanya mereka berdua, dan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Sang majikan menatap Wanda lama, seakan sedang menimbang sesuatu yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Lalu ia mulai berbicara perlahan. Ia mengatakan bahwa hidup tidak selalu sesederhana terlihat dari luar. Di balik bisnis yang besar dan rumah megah itu, ada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Bertahun-tahun lalu, sebelum Wanda datang ke hidupnya, ia pernah memiliki seorang anak laki-laki. Anak itu sederhana, tidak tertarik pada kemewahan, dan lebih suka membantu orang-orang kecil di sekitar rumah. Namun sebuah kecelakaan merenggut nyawanya secara tiba-tiba. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia menjadi keras dalam bisnis,
fokus pada pekerjaan, dan jarang menunjukkan perasaan. Putrinya memilih melanjutkan studi ke luar negeri karena rumah itu terasa terlalu sunyi tanpa sosok kakaknya. Ketika mobilnya mogok di pinggir jalan waktu itu, sang majikan mengaku sedang dalam keadaan emosional. Hari itu adalah hari ulang tahun mendiang putranya. Dan saat Wanda muncul, membantu tanpa pamrih, menolak uang, lalu pergi begitu saja. Ada sesuatu yang terasa familiar. Bukan wajahnya, bukan suaranya, tapi sikapnya. Keikhlasan itu mengingatkannya pada anak laki-laki yang telah tiada. Wanda terdiam. Dedanya Teresa sesak. Sang majikan melanjutkan, bahwa sejak hari itu ia diam-diam memperhatikan Wanda bukan hanya sebagai karyawan. Ia ingin memastikan bahwa pilihannya bukan sekadar perasaan sesaat karena luka masa lalu. Selama hampir 3 tahun, ia menguji Wanda dalam banyak hal. Ia pernah dengan sengaja meninggalkan uang dalam jumlah besar di dalam mobil untuk melihat apakah Wanda tergoda. Ia pernah menyuruh staf menyampaikan informasi keliru untuk melihat apakah Wanda akan membocorkannya. Ia bahkan pernah memancing situasi yang bisa menjatuhkan reputasi Wanda, hanya untuk melihat bagaimana pemuda itu bersikap. Dan hasilnya selalu sama. Wanda tetap jujur, tetap tenang, tetap rendah hati. Sang majikan menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ia tidak mencari pengganti anaknya. Tidak pernah. Tapi ia mencari seseorang yang bisa ia percaya menjaga putrinya, dan kelak menjaga semua yang telah ia bangun. Bukan sekadar harta, tapi nilai hidup. Wanda merasa tubuhnya lemas. Selama ini ia mengira semua berjalan alami. Ia tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang diuji. Bahwa setiap langkahnya diperhatikan. Bahwa setiap keputusannya menentukan masa depan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa kecil, sekaligus terhormat. Namun rahasia itu belum selesai. Sang majikan kemudian membuka satu fakta lagi yang membuat Wanda benar-benar terguncang. Beberapa bulan lalu, kondisi kesehatan ibunya di kampung sempat memburuk. Biaya pengobatan melonjak drastis. Wanda hampir meminjam uang ke rentenir, tapi akhirnya urung karena takut tak sanggup membayar bunga. Tanpa Wanda ketahui, sang majikan sudah lebih dulu mengetahui kabar itu. Diam-diam, ia mengirim bantuan tambahan melalui kepala desa dengan alasan program sosial perusahaan. Ia memastikan Ibunda Wanda mendapat perawatan yang layak. Bukan untuk membeli kesetiaan. Bukan untuk mengikat budi. Tapi karena ia ingin memastikan bahwa jika suatu hari ia benar-benar menyerahkan putrinya pada Wanda, pria itu tidak dibebani oleh rasa bersalah terhadap keluarganya sendiri. Air mata Wanda akhirnya jatuh. Ia merasa campuran antara syukur dan perasaan tidak enak. Ia tidak pernah meminta bantuan itu. Ia selalu ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Sang majikan memahami kegelisahan itu. Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut bukan hutang yang harus dibayar. Itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seseorang yang melihat potensi besar dalam diri Wanda. Malam itu, Wanda pulang dengan hati yang jauh lebih berat. Bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan besar. Jika ia menerima lamaran itu, ia tidak hanya menjadi suami bagi seorang wanita terdidik. Ia juga menjadi bagian dari keluarga yang menyimpan luka, harapan, dan tanggung jawab besar. Jika ia menolak, ia mungkin kembali menjadi sopir seperti biasa, tapi ia akan selamanya bertanya-tanya apakah ia telah menyia-nyiakan takdir. Di kamar kecilnya, Wanda duduk lama memandangi ponselnya. Ia membuka foto ibunya yang tersimpan di galeri. Wajah renta dengan senyum tulus. Ia berbisik dalam hati, apakah ini jalan yang harus ia pilih? Ia belum tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan membuka satu kebenaran terakhir tentang dirinya sendiri, kebenaran yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu terasa berbeda. Langit di atas Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya, namun hati Wanda justru penuh badai. Semalaman ia tidak tidur. Ia memikirkan ibunya, adiknya, masa lalunya, dan masa depan yang kini terbentang di depannya seperti jalan yang belum pernah ia lewati.
Ia datang ke rumah besar itu bukan lagi hanya sebagai sopir. Hari ini, ia datang untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Sang majikan dan putrinya sudah menunggu di ruang keluarga. Tidak ada tekanan di wajah mereka. Tidak ada paksaan. Hanya kesabaran. Wanda berdiri tegak, namun tangannya gemetar halus. Dengan suara pelan tapi jelas, ia mengatakan satu hal terlebih dahulu. Ia bukan pria sempurna. Ia tidak memiliki gelar tinggi. Ia tidak mengerti dunia elit. Ia hanya memiliki kejujuran dan niat untuk bertanggung jawab. Ia tidak ingin diterima karena iba. Ia tidak ingin menjadi bayangan dari seseorang yang telah tiada. Ia ingin diterima apa adanya. Keheningan memenuhi ruangan. Lalu sang majikan tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa justru itulah alasan utama ia memilih Wanda. Karena di saat diberi kesempatan sebesar ini, Wanda masih memikirkan harga dirinya. Masih takut tidak pantas. Masih memikirkan keluarganya di kampung sebelum memikirkan dirinya sendiri. Putrinya menatap Wanda dengan mata yang hangat. Tidak ada keraguan di sana. Dan disitulah Wanda akhirnya membuat keputusan. Ia menerima. Bukan karena kekayaan. Bukan karena status. Tetapi karena ia melihat ketulusan yang sama dari wanita di hadapannya. Ia melihat seseorang yang memilihnya dengan sadar, bukan karena tekanan keluarga. Persiapan pernikahan dilakukan secara sederhana namun elegan. Tidak ada pesta berlebihan. Sang majikan sengaja membatasi tamu undangan, hanya keluarga dan rekan terdekat. Ia tidak ingin pernikahan itu menjadi bahan gosip tentang sopir yang menikahi anak orang kaya. Namun tetap saja, kabar itu menyebar. Beberapa orang berbisik. Ada yang meremehkan. Ada yang mencurigai niat Wanda. Wanda mendengar semuanya. Namun kali ini ia tidak goyah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri sejajar, bukan di bawah siapapun. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Di antara tamu yang hadir, ada dua sosok sederhana dari kampung. Ibunya yang datang dengan langkah perlahan, dan adiknya yang menahan haru. Mata ibunya basah melihat putra sulungnya berdiri gagah dengan setelan rapi. Ibunya menggenggam tangan Wanda erat sebelum akad dimulai. Dalam genggaman itu, ada doa, ada restu, ada rasa bangga yang tak pernah terucap dengan kata-kata. Akad berlangsung hikmat. Saat ijab kabul terucap lancar dari bibir Wanda, suara itu tidak hanya mengikatnya dengan seorang wanita. Suara itu seperti menutup lembaran panjang perjuangan yang penuh air mata. Namun setelah resepsi kecil itu usai, sang majikan memanggil Wanda sekali lagi ke ruang kerja pribadinya. Ada satu hal terakhir yang belum pernah ia ceritakan. Sebuah amplop tua diletakkan di atas meja. Di dalamnya terdapat fotokopi dokumen lama, data karyawan pabrik tekstil yang pernah ia miliki puluhan tahun lalu di daerah dekat kampung Wanda. Nama ayah Wanda tertera di sana. Wanda Tertegan. Sang majikan menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, ayah Wanda pernah bekerja di pabriknya. Ayahnya dikenal sebagai pekerja paling jujur dan paling bertanggung jawab. Ketika terjadi kebakaran kecil di gudang, ayah Wanda adalah orang pertama yang menyelamatkan dokumen penting perusahaan, meski ia sendiri terluka. Beberapa tahun setelah itu, ayah Wanda mengundurkan diri karena kondisi kesehatan dan kembali ke kampung. Hubungan terputus begitu saja. Sang majikan baru menyadari keterkaitan itu setelah mengetahui nama lengkap Wanda dan asal kampungnya. Ia melakukan pengecekan diam-diam, dan semuanya cocok. Artinya, pertemuan mereka di jalan saat mobil mogok itu bukan sekadar kebetulan sederhana. Anak dari pria yang dulu menyelamatkan perusahaannya, kini menyelamatkan hidupnya di pinggir jalan tanpa tahu siapa yang ia tolong. Wanda tidak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Takdir seperti berputar membentuk lingkaran sempurna. Ayahnya pernah menjaga usaha pria itu dengan kejujuran. Kini ia menjaga keluarganya dengan nilai yang sama. Sang majikan berdiri dan menepuk bahu Wanda pelan. Ia mengatakan bahwa hidup selalu punya cara mengembalikan kebaikan, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Malam itu, Wanda berdiri di balkon rumah yang kini juga menjadi rumahnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang dulu terasa begitu jauh dan menakutkan.
Kini ia sadar. Ia datang ke kota dengan rasa kecil dan penuh kekurangan. Ia pikir ia sedang mengejar takdir. Padahal sebenarnya, takdirlah yang sejak awal sedang berjalan pelan menuju dirinya. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana. Keikhlasan. Sahabat semua, dari kisah Wanda kita belajar bahwa takdir tidak pernah salah alamat. Kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, akan kembali pada waktunya dengan cara yang tak pernah kita duga. Jangan pernah merasa rendah karena keadaan, karena yang meninggikan derajat bukan harta dan gelar, tapi hati yang jujur dan sabar. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa tuliskan pelajaran yang paling membekas di kolom komentar. Like dan bagikan agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.